karena kondisi tadi sudah kita periksa di dalam persidangan, masyarakat itu jualan arak itu kan karena yang semula jadi sopir pariwisata tidak ada tamu. Nah, kemudian ya jadi sopir truk, order sedikit, kemudian istrinya dicarikan untuk kerjaan untuk jualan arak. Nah, artinya karena mereka terdampak COVID kan ini. Nah, sedangkan di satu sisi pemerintah daerah kan juga menggembar-gemborkan bahwa arak sebagai terapi, terus kemudian tersebar di masyarakat arak itu legal di Bali kan begitu kan. Tapi kenyataannya di lapangan masyarakat yang jualan arak ditangkepi kan gitu. Nah, kalau ini fenomena-fenomena ini terus terjadi, karena ini akan menjadi bom waktu. Di satu sisi masyarakat sekarang ini sudah susah sekali hidup, kan begitu ya. Nah, kalau kita jatuhkan denda yang tinggi, mereka akan menjerit, gitu loh. Nah, disitulah kemudian seorang hakim itu mesti menjaga kepantasan dan keadilan. Nah, patutnya seperti apa kan gitu kan? Karena kondisi ini sekarang yang hidup itu kan hanya pegawai. Masyarakat luar pegawai itu benar-benar menjerit gitu. Tadi saudara-saudara sudah lihat sendiri, kita tanya berapa uang dia dengan anak satu, istri, anak masih kecil, 1 bulan hanya punya uang 300.000 itu nyampe di mana? Kan gitu ya. Dia belum terbayang ke depan rezeki apa bagi keluarganya dia. Mau kita jatuh denda tinggi, menindas kita ada 100 sampai 300.000 lah. 100 sampai 300.000. Tadi dikasih denda 15.000 dan biaya perkara 5.000. Dan bapak yang bayari kan? Ya karena kasihan saja sama mereka itu. Hakim kan banyak gajinya. Ya, hakim kan ya kita untuk sekedar hidup itu sudah sangat cukup lah gitu. Dibandingkan mereka yang selama ini mengais rezeki dari pariwisata, sedangkan sudah berbulan-bulan tidak ada tamu, itu kan sangat-sangat prihatin ya. Nah, masa mau kita jatuh denda? Ya, kalau di piring itu ketika terdakwa rasa keberatan, disangkalnya pemberian dakwaan itu kan hukumnya harus dikembalikan berkasnya. Itu dilakukan pemeriksaan melalui pidana biasa, ganti piring. Gitu. Nah, cuman inilah keuntungan bagi penegak hukum ketika masyarakat adalah awam hukum. Mereka terima-terima saja kan. Nah, mereka pasrah-pasrah saja. Tetapi bagi kita penegak hukum yang bernurani, ya jangan begitu gitu loh. Harus penegak hukum itu harus mencerahkan, mencerdaskan masyarakat gitu loh. Itu kan ada di dalam Pergub itu adanya tim terpadu dari Pemprov ya, gubernur. Mestinya kan tim terpadu itu benar-benar memberikan pendampingan, pengawasan, pembinaan kepada masyarakat terkait Pergub itu kan. Jadi bukan Pergub itu jangan berhenti sekedar ada Pergub, setiap ada tamu ke Pemda disodori arak, tetapi masyarakat ditangkepin. Sangat-sangat awam masyarakat, sangat hanya tahu bahwa Pak Gubernur sering minum arak kan gitu kan, dipromosikan arak itu oleh Pak Gubernur. Tetapi bagaimana risiko peredaran arak masyarakat kan tidak tahu. Nah, inilah tugas ke depan mestinya pemangku kepentingan pemerintah daerah, tim terpadu mensosialisasikan gitu terkait Pergub itu gitu.